Halo, saya Ipan Septian, mahasiswa UIMA Prodi Keperawatan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang HIV/AIDS. Apa sih yang kebayang sama kamu mendengar kata HIV/AIDS? Sebuah penyakit yang menyeramkan? Sebuah kutukan, kondisi yang perlu disembunyikan karena merupakan sebuah aib? Terus bagaimana pandangan kamu soal orang dengan HIV/AIDS? HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menimbulkan AIDS. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh akibat infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV). Tubuh yang terserang AIDS akan rentan terhadap infeksi penyakit sehingga mengakibatkan kematian. Saat ini AIDS telah tersebar luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. Pada tahap pertama, infeksi akut atau serkonversi. Gejala awal akan muncul biasanya seperti gejala infeksi flu seperti demam, keringat malam, lemas, kelelahan, nyeri otot, nyeri di area kelenjar getah bening. Biasanya gejala ini berlangsung terjadi 1-2 minggu setelah terinfeksi. Sebagai tanda perlawanan daya tahan tubuh terhadap infeksi HIV. Tahap kedua, gejala HIV/AIDS. Infeksi HIV masuk ke tahap kedua, di mana pada tahap ini dapat tidak terjadi gejala apapun dalam waktu yang lama hingga 5-10 tahun. Pada periode ini, bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diserang HIV adalah sel-sel darah putih yang disebut sel T, atau sel CD4. Ketika menginfeksi sel T, HIV memerintahkan material genetik sel T untuk membuat komponen HIV baru. Bersamaan dengan keluarnya komponen HIV baru, maka sel T mengalami kerusakan atau kematian. Tahap ketiga, masuk ke tahap HIV lanjut yaitu AIDS. Pada tahap ini, CD4 sudah berada di bawah angka 200 dan orang akan didiagnosa dengan AIDS. Pada tahap ini orang harus mengkonsumsi obat anti-HIV/AIDS. Beberapa orang tidak menyadari mereka terinfeksi HIV, dan biasanya akan mulai memeriksakan diri ketika muncul gejala. Demam lebih dari 10 hari. Berat badan menurun drastis. Sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Susah makan dan minum. Pembengkakan kelenjar getah bening. Tubuh semakin lama semakin lemah. Diare yang berkepanjangan. HIV dapat ditularkan melalui 4 cara, yaitu, hubungan seks, anal, oral, vagina, dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Kontak darah atau luka dan transfusi darah yang sudah tercemar virus HIV. Menggunakan jarum suntik atau jarum indik secara bergantian. Melalui ibu hamil pengidap HIV pada janin yang dikandung atau bayi yang dilahirkan. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk dan serangga lainnya. Orang berjabat tangan, berciuman, orang berpelukan, bersenggolan dengan pengidap HIV. Makan bersama, piring dan gelas bergantian dengan orang penderita HIV. Tinggal serumah, berenang. Pencegahan HIV/AIDS. Ada langkah-langkah upaya preventif terhadap HIV/AIDS yang sebenarnya cukup jelas tetapi masih banyak masyarakat yang belum tahu. Langkah-langkah tersebut adalah ABCDE. Yang dimaksud abstinence adalah harus menghindari hubungan seksual yang bebas atau yang berisiko terhadap penularan HIV/AIDS. Jika ingin tertular maka jauhilah media penularnya. Be faithful, bagi yang sudah menikah, setialah pada pasangan. Jangan sekali-sekali berpikir untuk berganti-ganti pasangan. Karena hal tersebut dapat meningkatkan risiko tertularnya HIV/AIDS dari seksual partner. Kondom, penggunaan kondom adalah upaya efektif dalam mencegah penularan HIV/AIDS. Penggunaan kondom dapat mencegah interaksi cairan kelamin sehingga penularan virus dapat diminimalisasi. Drug injection, tidak menggunakan obat suntik dengan jarum yang tidak steril. Jangan mengonsumsi narkoba, terutama narkoba jarum suntik. Education, pendidikan yang berhubungan dengan HIV/AIDS. Pendidikan ini sangat penting khususnya bagi para remaja agar mereka tidak terjerumus dalam kehidupan yang salah. Pengetahuan yang baik dapat mencegah remaja untuk bertindak tidak sepantasnya karena mereka tahu risiko yang sangat besar dari perbuatan mereka tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan bila di sekitar kita ada yang positif HIV/AIDS. Jangan mengucilkan mereka yang sudah positif terkena HIV/AIDS. Berikan dukungan kepada penderita HIV/AIDS. Jauhi penyakitnya, jangan orangnya.
Setelah melihat video ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV? Ayo kita sama-sama memberi dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawannya. Salah satu caranya bisa dengan membagikan video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung saya Ipan Septian dalam mengedukasi lebih jauh lagi. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.